Bayangkan, Anda adalah kepala negara paling kuat di dunia saat itu. Wilayah Anda membentang dari Persia hingga Afrika. Rakyat Anda jumlahnya jutaan jiwa. Kekuasaan Anda absolut. Tapi suatu hari Anda datang ke pengadilan, duduk sejajar dengan rakyat biasa, dan menerima putusan hakim meski Anda dikalahkan. Itulah Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang justru membangun sistem peradilan paling adil dalam sejarah awal manusia. Bagaimana mungkin seorang penguasa menciptakan hukum yang bahkan bisa menghukumnya sendiri? Inilah kisah luar biasa tentang lahirnya lembaga peradilan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat Umar menjadi khalifah, dunia Islam berubah drastis. Wilayahnya telah meluas ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Penduduknya semakin beragam, persoalan hukum pun semakin kompleks. Umar menyadari satu hal penting, negara tidak bisa berjalan tanpa keadilan. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Sayyidina Umar bin Khattab membentuk lembaga peradilan khusus yang terpisah dari pemerintahan. Hakim tidak lagi merangkap sebagai pejabat politik. Ini adalah konsep yang sangat maju, bahkan jauh mendahului dunia barat yang baru mengenal pemisahan kekuasaan lebih dari 1000 tahun kemudian. Sistem ini tidak dibuat tanpa dasar. Dia berakal dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Nabi mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, beliau bertanya, "Dengan apa engkau memutuskan perkara ya Mu'az?" Kemudian Mu'ad menjawab, "Dengan kitabullah. Jika tidak ada, dengan sunnah Rasul. Jika tidak ada, aku akan beristihad." Nabi pun tersenyum kemudian menyetujuinya. Inilah pondasi peradilan Islam, Al-Quran, sunnah, dan ijtihad yang adil. Umar mengangkat hakim di berbagai wilayah, di Kufah, Basrah, Sam, dan Mesir. Beberapa nama besar diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dan Qadi Shuraih radhiyallahu an. Para hakim diberi gaji yang tinggi agar tidak tergoda suap. Umar bahkan menulis, "Janganlah mengangkat hakim kecuali orang yang soleh dan cukup hartanya." Pertanyaannya, mengapa? Karena hakim yang miskin bisa tergoda, hakim yang takut bisa dipengaruhi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memastikan hakim haruslah sosok yang berilmu, bertakwa, dan tidak tamak, dan tentu berani menegakkan kebenaran. Umar bin Khattab menetapkan prinsip-prinsip peradilan yang sangat modern. Beliau menulis dalam suratnya kepada salah seorang di antara hakimnya, "Berlakulah sama dalam menjelismu agar orang mulia tidak berharap kezalimanmu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu." Beliau juga menetapkan aturan fundamental. Orang yang menuduh harus membawa bukti. Yang mengingkari harus bersumpah. Ini adalah prinsip hukum universal yang masih digunakan hingga hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab juga menegaskan, mengubah keputusan salah menjadi benar lebih baik daripada mempertahankan kesalahan. Bayangkan, seorang pemimpin yang justru mengajarkan hakim untuk berani mengakui kesalahan. Salah satu prinsip paling luar biasa adalah perlindungan terhadap terdakwa. Suatu hari ada seorang yang dituduh mencuri. Para sahabat ingin membawanya dalam keadaan terbelenggu. Namun Sayyidina Umar bin Khattab langsung menolak dengan tegas. "Apakah kalian akan membelenggunya sebelum terbukti dia bersalah?" Ini adalah konsep
presumption of innocence, asas tak bersalah, yang baru dikenal dunia modern berabad-abad kemudian. Sayyidina Umar juga memerintahkan hakim dekati orang lemah agar mereka berbicara. Jangan memutuskan perkara saat marah. Jangan memutuskan pengadilan saat lapar atau lelah. Karena keadilan membutuhkan kejernihan hati dan pikiran. Suatu hari Umar bin Khattab berselisih dengan seorang rakyat biasa soal seekor kuda. Mereka bersepakat membawa kasus ini ke pengadilan. Hakimnya adalah Qadhi Syuraih. Setelah mendengar duduk perkaranya, Hakim Qadhi Syuraih memutuskan, ambil kuda itu sebagaimana engkau menerimanya atau kembalikan. Artinya Khalifah Umar kalah. Dan apa reaksi Khalifah? Umar berkata, inilah pengadilan yang sebenarnya. Beliau tidak marah, bukan punya menyalahkan hakim. Justru Khalifah Umar mengangkat Syuraih menjadi hakim resmi negara Khalifah Islam di kota Madinah. Ada kisah lain yang lebih menakjubkan. Khalifah Umar pernah berselisih dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika datang ke rumah hakim, hakim memberikan tempat duduk khusus untuk Khalifah Umar. Namun dengan tegas Umar menolaknya. Beliau berkata, sejak awal engkau telah tidak adil. Dudukanlah aku bersama lawanku. Seorang kepala negara menolak diperlakukan istimewa di pengadilan. Inilah puncak keadilan Islam. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan satu pelajaran besar. Keadilan bukan hanya tentang hukum yang benar, tetapi tentang pemimpin yang rela tunduk pada hukum. Selama hukum berdiri di atas kekuasaan, negara itu akan aman. Namun ketika kekuasaan berdiri di atas hukum, kehancuran tinggal menunggu waktu. Dan karena itulah sejarah mencatat Khalifah Umar bin Khattab bukan hanya sebagai penguasa besar, tetapi simbol keadilan sepanjang zaman. Jika menurutmu dunia hari ini membutuhkan pemimpin seperti Umar, bagikanlah kisah ini. Karena keadilan selalu dimulai dari kesadaran, bukan kekuasaan.